أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه وأصبح السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون واعبدوه واشكروا له ilaihi turja'un. Kita bahas di ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Tadi kita sudah membaca 3 ayat. Kita bahas di ayat yang pertama, ayat yang ke-15 di surah Al-Ankabut, ayat yang ke-15. Sebelum kita bahas, sobat Quran semuanya mohon untuk selalu dipraktikkan di rumah ya. Kalau boleh bisa dibuka juga Al-Qur'annya. Dibuka Al-Qur'annya di surah Al-Ankabut ayat yang ke-15. Agar semuanya sama-sama kita belajar, sama-sama kita memahami ya. Sama-sama sebagai bahan murojaah kita semua ya. Di ayat yang ke-15 ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama di sini ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa itu membacanya itu disamarkan membacanya 2 ketukan atau 2 harokat ya. Yang disamarkan itu nun sukunnya sobat Quran ya. Yang disamarkan nun sukunnya di sini. Kemudian didengungkan membacanya, didengungkannya tipis sobat Quran. Jangan ditebalkan dengungnya, harus tipis dengungnya ya. Kita contohkan. Fa'anjainahu. Jadi harus tipis, didengungkannya tipis. Kita contohkan sekali lagi. Fa'anjainahu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Insyaallah ini juga nun ada alif di atasnya, itu termasuk hukum bacaan mad tabi'i sobat Quran ya. Dibaca panjang 2 ketukan. Ya, insyaallah lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada huruf shad. Huruf shad sukun, hati-hati cara membacanya sobat Quran ya. Huruf shad sukun itu termasuk hukum bacaan rokhawah yang dialirkan membacanya sobat Quran. Shad sukun termasuk hukum bacaan rokhawah yang dialirkan membacanya. Jangan dipantul membacanya ya. Jangan sesekali untuk dipantulkan membacanya, karena hukum bacaan rokhawah itu sifatnya mengalir cara bacanya ya. Wa ashabas safinah. Jadi harus dialirkan sobat Quran membacanya ya. Jangan sampai dipantul. Wa ashab itu salah. Itu dipantul. Kalau dipantul nanti sifatnya berbeda, malah menjadi qalqalah. Ya, hati-hati sobat Quran. Berbeda qalqalah dan rokhawah intinya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada lam sukun. Hati-hati dengan lam sukun, sobat Quran.
hati-hati dengan lam sukun. Lam sukun juga sama termasuk sifat rokhawah, bukan sifat qalqalah sobat Quran. Lam sukun termasuk sifat rokhawah yang dialirkan membacanya, sama seperti tadi di kalimat sad sukun ya, sama-sama dialirkan ya. Kalau ini sad, kalau ini lam. Kadang orang-orang itu suka terburu-buru membacanya ketika bertemu dengan lam sukun. Orang-orang suka terburu-buru ya, sama seperti hanya ada beberapa imam lah, kadang ketika saya sholat berjamaah ada saja yang memantulkannya huruf lam, seperti dicontohnya di surat Al-Fatihah ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu salah sobat Quran, itu dipantul, namanya itu dipantul atau termasuk qalqalah. Sedangkan lam sukun ini termasuk hukum bacaan rokhawah yang terus dialirkan membacanya. Waja'alha waja'alnaha. Seperti itu teman-teman ya. Hati-hati cara membacanya ya. Kemudian di sini ada tanwan. Ya, di sini ada tanwan bertemu dengan lam bertasydid. Tanwan bertemu dengan lam bertasydid. Ini termasuk idgham bila gunnah. Termasuk hukum bacaan idgham bila gunnah, dileburkan membacanya ya. Idgham bila gunnah dileburkan membaca ketika tanwan, tanwin, tanwin ataupun nun mati. Karena hukum bacaan idgham bila gunnah itu dileburkan. Jadi langsung ke lamnya membacanya. Kita contohkan. Ayatal lil alamin. Allah. Ya, hati-hati ini dileburkan membacanya ya, lebur. Ya, jadi tanwannya langsung ke huruf lam bertasydid membacanya ya. Contohkan sekali lagi. Ayatal lil alamin. Seperti itu juga lam sukun, hati-hati jangan dipantul ya, hati-hati sobat Quran.